Orientasi Pengantar Hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MU Adil Faizin. Pada pertemuan ini, kita akan memulai mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting untuk memahami hukum secara sistematis, bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem yang hidup dalam masyarakat. Sebelum masuk ke teori, mari kita berpikir terlebih dahulu. Mengapa hukum harus dipelajari? Karena hukum mengatur kehidupan kita sehari-hari. Sejak kita lahir hingga meninggal, hidup kita selalu bersentuhan dengan hukum. Hukum juga menjadi alat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan berjalan tanpa arah dan tanpa kepastian. Tidak semua norma memiliki kekuatan memaksa. Selain itu, hukum selalu berkembang dan bersifat dinamis. Ia berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum juga tidak berdiri sendiri. Ia diterapkan oleh manusia, ditafsirkan oleh hakim, dijalankan oleh aparat, dan dipatuhi atau dilanggar oleh masyarakat. Dan yang paling penting, hukum menentukan nasib manusia nyata. Putusan pengadilan bukan sekadar teks, tetapi menyangkut kehidupan seseorang. Apa itu hukum? Secara sederhana, hukum adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum adalah aturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Hukum juga merupakan instrumen negara untuk menjaga ketertiban. Artinya, hukum bukan sekadar teori, melainkan alat pengendali kehidupan sosial. Hukum menurut para ahli. Menurut Soeharjono Soekanto, hukum adalah sarana pengendalian sosial. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat. Sementara Roscoe Pound menyebut hukum sebagai law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Unsur-unsur hukum. Sebuah aturan dapat disebut hukum apabila memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, adanya aturan. Kedua, mengatur perilaku manusia. Ketiga, bersifat memaksa. Keempat, memiliki sanksi. Kelima, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka aturan tersebut belum tentu dapat disebut sebagai hukum dalam arti formal. Pengantar Hukum Indonesia sebagai fondasi. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena melalui Pengantar Hukum Indonesia, kita akan memahami sumber-sumber hukum. Kita akan memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Kita belajar membaca konflik norma. Kita belajar menganalisis putusan hakim. Mata kuliah ini menjadi dasar untuk memahami seluruh cabang hukum lainnya, baik hukum pidana, perdata, tata negara, maupun hukum Islam dalam sistem nasional. Tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri dari 3 hal utama. Pertama, kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ketiga, kemanfaatan. 3 unsur ini seringkali tidak selalu berjalan seimbang. Disinilah letak tantangan hukum, bagaimana menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik nyata. Pretest. Untuk mengukur pemahaman awal, akan dilakukan pretest sesuai kelas masing-masing. Silakan mengerjakan sesuai waktu, ketentuan, dan dengan penuh kejujuran. Tugas makalah kelompok. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mengerjakan tugas makalah kelompok. Setiap kelompok akan meneliti objek konkret sesuai judul yang telah ditentukan. Mahasiswa harus mengidentifikasi masalah hukum yang nyata, bukan sekadar menjelaskan teori. Penelitian dilakukan dalam bentuk mini riset, seperti analisis putusan, analisis regulasi, atau studi lapangan sederhana. Makalah harus disusun dalam format yang dapat dikonversi menjadi artikel jurnal ilmiah. Tugas ini akan menjadi melengkapi nilai UTS dengan pengumpulan pada minggu ke-7-8. Bahan presentasi pada minggu ke-12 sampai ke-15. Dan direvisi untuk publikasi sebagai bagian dari UAS. Kesimpulan. Sebagai penutup, kita simpulkan bahwa hukum adalah sistem norma, alat menjaga ketertiban, sarana penyelesaian konflik, instrumen perlindungan hak, dan fondasi untuk memahami seluruh cabang hukum. Dengan memahami Pengantar Hukum Indonesia, kita tidak hanya belajar aturan, tetapi belajar cara berpikir hukum. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, silakan subscribe dan hubungi melalui email.
muadilfaizin@wins.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.